Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sintani, NIM 21120611891. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber saya. Nah, tujuan pembuatan video ini untuk menambah wawasan atau pengetahuan untuk para penonton yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Halo, seperti yang kalian lihat, saya sekarang bersama dengan narasumber saya, yaitu Uun Handayani. Lebih spesifik lagi lah perkenalannya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Uun Handayani. Saya sudah mahasiswa akhir semester 8. Sekarang tinggal menunggu yudisium saja lagi. Udah. Silakan dilanjutkan Pak narasumber. Dah kan? Dah. Kan tadi Kak bilang udah mahasiswa akhir kan? Berarti Kakak sudah melakukan kegiatan PPL. Ya, sudah. Tahun kemarin. Semester 7. Berarti PPL ini merupakan perdana Kakak. Bukan sih, apakah PPL ini merupakan perdana Kakak dalam mengajar anak SD? Kalau untuk perdana, ya perdana untuk yang misalnya dalam waktu lama gitu kan. Kalau PPL kan dalam jangka waktu 4 bulan kalau di kampus kita. Kalau untuk mengajar misalnya ke sekolah-sekolahan, itu bukan perdana lagi, udah pernah dilakukan oleh di semester 2, 3, dan 4. Ya loh, tanya apa? Tadi kan Kakak bilang PPL bukan perdana Kakak dalam mengajar anak SD. Nah, menurut Kakak nih, kan anak SD banyak karakter, bukan banyak sih, tapi memiliki karakter yang unik. Nah, di antara mereka ini karakter mana yang mengganggu proses dalam pelajaran? Untuk kegiatan belajar mengajar, salah satu karakter yang sangat mengganggu itu adalah siswanya nakal, mungkin gitu. Ada yang karakternya, ada yang siswa aktif dan tidak aktif. Pada proses belajar mengajar itu sangat harus bisa kita sebagai seorang guru menyesuaikan siswa-siswa kita di dalam kelas. Menurut Kakak yang tidak aktif, menurut Kakak yang nakal itu lebih mengganggu proses pembelajaran ketimbang yang tidak aktif? Untuk yang kalau pilihan untuk siswa nakal ataupun siswa yang tidak aktif, dua-duanya sama-sama dalam mengganggu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena kita sebagai seorang guru kan harus bisa mengontrol siswanya, bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Jadi untuk siswa nakal dan siswa tidak aktif itu, kita seorang guru harus bisa bagaimana mengaktifkan dan membuat siswa yang nakal ini untuk ikut dalam proses pembelajaran. Biarpun nanti kita atur saja, misalnya kita sesama itu guru dan murid itu mengatur, misalnya ada saatnya untuk belajar, ada saatnya untuk bermain. Nanti kalau kita sudah terangkan begitu, siswa yang nakal itu setidaknya misalnya 5 atau sampai 10 menit dia itu bisa untuk fokus ikut pembelajaran dengan baik. Apakah ada tips lain yang bisa dibagikan kepada para penonton untuk cara mengatasi siswa yang memiliki karakter nakal dan tidak aktif itu? Karena kita sudah kuliah kan, jadi pengalamannya kan sudah cukup banyak gitu untuk mengetahui atau mengaktifkan siswa-siswa yang tidak aktif maupun nakal. Misalnya salah satunya untuk dari siswa nakal ataupun siswa tidak aktif, untuk kita mengaktifkan atau untuk kita meredakan kenakalan siswa pada proses pembelajaran. Misalnya untuk seorang guru ini menggunakan media pembelajaran atau proses pembelajaran yang berbeda, tidak seperti pembelajaran biasanya misalnya hanya konvensional ataupun hanya dengan menggunakan metode ceramah. Kita bisa menggunakan metode yang lain, misalnya banyak sekali kan metode yang bisa diterapkan di dalam lingkungan pembelajaran. Berbicara tentang metode ini kan, nah media pembelajaran di desa sama di kota kan beda. Terus kalau Kakak berada di desa, Kakak berada di desa kan pasti? Iya, nah, di desa kemarin. Bagaimana Kakak mengatasi kekurangan pada media pembelajaran di desa? Untuk media pembelajaran di desa, karena di desa tersebut yang tempatnya KPPL kemarin tuh sudah ada lampu,
dan sekolah tersebut pun mendukung adanya proyektor untuk melakukan media menggunakan PowerPoint. Biarpun nanti misalkan ya kan di desa juga sering mati lampu kan, pas pembelajaran kegiatan pembelajaran tersebut biasanya pas kami PPL dulu biasa dilakukan misalnya pembelajaran di luar kelas langsung di lingkungan. Ada juga dari kawan-kawan saya yang dahulu dia menggunakan bahan atau media dari kertas atau dia printkan gambar untuk mencontohkan proses pembelajaran agar terjadinya aktif antara siswa dan gurunya. Nah, bicara tentang media tadi kan, balik lagi ke poin utama yaitu cara mengatasi anak nakal dan anak yang tidak aktif. Nah, bagaimana cara kakak memanfaatkan media yang ada untuk membuat karakter anak tersebut tidak mengganggu dalam proses pembelajaran? Biasanya kan kalau guru itu menggunakan media, pada proses pembelajaran kan juga akan terjadi keributan misalnya kan. Untuk mengatasi atau meminimalisirkan keributan tersebut, makanya pada saat siswa nakal ataupun siswa tidak aktif, biasanya kan dia duduk di belakang tuh kan. Kita aktifkan kembali dengan media yang sudah kita siapkan. Misalnya dengan guru tersebut sudah menyediakan media gambar untuk gambar. Bisa siswa yang nakal atau siswa tidak aktif itu disuruh untuk ke depan untuk menjelaskan gambar tersebut. Biarpun besar kemungkinan siswa tersebut akan menolak. Jadi pada saat siswa itu menolak karena dia nakal di kelas, pada saat dia disuruh maju nanti dia akan maju. Ada sebagian yang maju, ada sebagian juga yang malu. Pada saat itu nanti, pada saat dia sudah maju ke depan nanti, siswa nakal tersebut dia akan mengurangi nakalnya. Karena apa? Yang pertama, karena takut disuruh maju lagi, ataupun karena nanti dia malu untuk ke depan. Seperti itu. Pada saat kita menggunakan media pembelajaran tersebut, kita harus bisa mengontrol semua kelasnya. Jangan sampai nanti terjadi miscommunication antara siswa dan gurunya. Berarti dapat disimpulkan dari pernyataan kakak terhadap pertanyaan saya bahwa anak yang nakal dan tidak aktif dalam proses pembelajaran itu sangat mengganggu saat proses pembelajaran. Nah, kakak juga mengatakan bahwa anak yang memiliki karakter tersebut dapat diatasi dengan kita membuat media pembelajaran yang membuat dia aktif dalam proses pembelajaran. Teruntuk teman-teman yang telah menonton video saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Dan teruntuk kakak Uun, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk membagi tips kepada saya dalam proses pembelajaran. Sekian dari wawancara saya pada hari ini. Terima kasih.